Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nurul Huda MPTI selaku dosen pengampu strategi belajar mengajar serta semua teman-teman yang saya cintai. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dari kelompok 4 dapat merepresentasikan hasil diskusi kami mengenai macam-macam model dalam pembelajaran. Baiklah, langsung saja pemateri pertama nanti akan disampaikan oleh saya sendiri, kemudian pemateri kedua nanti akan disampaikan oleh Mbak Dwi Citra Saputri. Baiklah, materi yang pertama itu mengenai apa sih pengertian dari model pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu adalah model yang digunakan oleh guru ataupun instruktur untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, model pembelajaran itu adalah suatu perencanaan ataupun suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Kemudian model pembelajaran itu juga mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya yaitu tujuan pengajaran, kemudian ada tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, kemudian lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Kemudian model pembelajaran itu juga berfungsi sebagai pedoman bagi perancang dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, untuk pemilihan model ini itu sangat berpengaruh dari sifat dan materi yang akan diajarkan, juga dipengaruhi oleh tujuan yang akan dicapai dalam pengajaran tersebut, serta tingkat kemampuan dalam peserta didik. Kemudian dalam model pengajaran itu mempunyai 4 ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, metode maupun prosedur. Nah, ciri-ciri tersebut itu diantaranya yaitu yang pertama ada rasional, teoretik, logis, yang mana disusun oleh para pencipta dan pengembangannya. Kemudian yang kedua itu adalah dasar pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta didik itu dalam belajar serta menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian yang ketiga itu ada tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Kemudian yang keempat itu ada lingkungan belajar yang diperlakukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur model dalam pembelajaran. Jadi ada Joyce dan Noel itu mengemukakan bahwa ada 5 unsur penting yang menggambarkan suatu model pembelajaran. Yang pertama yaitu ada sintaks, yakni suatu urutan pembelajaran yang biasa disebut dengan fase. Kemudian yang kedua ada sistem sosial, di mana peran siswa dan guru serta norma yang itu diberlakukan. Kemudian yang ketiga itu ada prinsip relaksi. Maksudnya di sini yaitu memberikan gambaran guru tentang cara memandang dan merespon apa yang dilakukan oleh siswa. Yang keempat itu ada sistem pendukung, yakni kondisi atau syarat yang diberlakukan untuk terlaksananya suatu model, seperti setting kelas dan sistem instruksional lainnya. Kemudian yang kelima itu ada dampak instruksional dan dampak pengiring. Jadi kesimpulannya, unsur-unsur dari model pembelajaran itu meliputi sinteks, sistem sosial, prinsip relaksi, sistem pendukung, dan juga dampak instruksional. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri dan kriteria model pembelajaran. Jadi menurut Niven dan Trianto, selain memiliki ciri-ciri khusus, model pembelajaran itu dikatakan baik jika memenuhi kriteria, yaitu yang pertama itu valid. Jadi dapat dikatakan valid dengan 2 hal, yaitu apakah model itu dikembangkan didasarkan pada rasional teoritik yang kuat dan apakah konsistensi internal. Kemudian yang kedua yaitu praktis. Nah, dapat dikatakan praktis apabila jika para ahli dan praktis mengatakan bahwa apa yang dikembangkan tersebut itu dapat diterapkan. Kemudian efektif. Nah, dikatakan efektif itu apabila para ahli dan praktisi itu berdasarkan pengalamannya itu mengatakan bahwa model tersebut itu telah efektif dan secara operasional model tersebut memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian diambil kesimpulan ciri-ciri dan kriteria model pembelajaran yang baik jika sudah memenuhi kriteria valid, efektif, dan juga praktis. Kemudian ada fungsi model pembelajaran. Nah, model pembelajaran itu kan
pola yang digunakan guru sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Nah, melalui model pembelajaran ini, itu guru dapat membantu siswa mendapatkan informasi, ide, keterampilan, kemudian cara berpikir, dan mengekspresikan ide model pembelajaran. Nah, model pembelajaran itu berfungsi pula sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Jadi, sebelum guru mengajar atau merancang rencana pembelajaran di dalam kelas, hendaknya memilih terlebih dahulu model pembelajaran yang digunakan supaya tujuannya itu sesuai dan tepat sasaran. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Citra Dwi Saputri, NIM 2219068. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh Mbak Usli. Pertimbangan pemilihan model pembelajaran. Sebelum menentukan model pembelajaran yang dapat digunakan, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Di antaranya yang pertama, pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau mempertimbangkan pelajaran. Yang selanjutnya, pertimbangan dari sudut siswa. Dan yang terakhir, pertimbangan lain yang dapat dipertimbangkan. Materi selanjutnya yaitu macam-macam model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Pada hakikatnya, pembelajaran kooperatif sama dengan kerja kelompok. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada. Kemudian yang keempat, model pembelajaran problem based instruction. Model pembelajaran problem based instruction berbantuan media movie mendorong siswa untuk menganalisis masalah, mencari informasi, menyusun hipotesis, serta memecahkan masalah dengan bantuan tayangan video maupun film dalam mengidentifikasi suatu permasalahan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.